Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bagus Aminuddin, NIM 41200174. Di sini saya akan menceritakan materi yang sudah saya pahami dari materi UAS. Yang pertama ada pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang tidak termasuk kitab Allah yang diturunkan sebelumnya seperti Taurat dan Injil, dan pula tidak termasuk ke dalam hadis. Al-Quran terdiri dari 114 surat, 30 juz, dan 6.235 ayat. Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk, rahmat, mau'izah, parameter kebenaran dan kebatilan. Kemudian usul fikih, yaitu al-fiqih. Secara bahasa berarti faham atau biasa disebut juga faqahtu. Menurut Imam Abu Ishaq, ilmu fikih adalah memahami hal-hal yang samar atau memahami secara mendalam. Keyakinan seperti al-wahm, yaitu tingkat keyakinan 20%, as-syak itu bisa disebut juga ragu sekitar 50%, dan agam, dugaan kuat, itu bisa disebut 75%, dan al-yakin, yaitu yakin sekitar 100%. Dan usul fikih sendiri itu termasuk ke dalam agam, yaitu dugaan kuat atau 75%. Tidak seperti tauhid yang menempati kedudukan yaitu al-yakin, yaitu 100%. Kemudian memahami hukum-hukum syariat dengan cara istiqlal atau deduktif. Menurut bahasa usul fikih, yaitu memahami dalil-dalil fikih secara global dan cara mengambil manfaat atau mengambil hukum seorang mujtahid. Kemudian bahan-bahan usul fikih yaitu dari Al-Quran dan hadis, ilmu tauhid, ilmu bahasa Arab, dan ilmu logika. Manfaat yang didapat dari mempelajari ilmu fikih yaitu untuk meningkatkan kaidah berpikir yang berlaku di kehidupan sehari-hari dalam memahami realita fenomena kehidupan. Kemudian ada hukum syara', yaitu seperangkat aturan tentang tingkah laku manusia yang ditetapkan dan diakui oleh suatu negara atau kelompok masyarakat yang berlaku mengikat kepada seluruh anggotanya. Hukum syara' ada dua, yaitu hukum taklifi dan hukum wada'i. Hukum taklifi yaitu memperkuat dan meninggalkan, seperti ada ijab, nadab, tahrim, karahah, dan ibahah. Ini adalah mazhab Asy-Syafi'i. Kemudian qiyas. Qiyas berarti menetapkan bagi suatu masalah hukum yang sama dengan hukum suatu kasus karena adanya kesamaan ilat menurut mujtahid. Rukun qiyas ada beberapa, yaitu maqis alaih, hukum yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Lalu kemudian al-far'u, yang tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ilat, dan yang terakhir ada hukum dari kasus asal. Keempat rukun itu harus ada ketika hendak menetapkan qiyas. Kemudian ada ijtihad. Ijtihad adalah penyerahan segenap kemampuan di dalam memperoleh hukum syara' yang bersifat praktik melalui metode istinbat atau pola penalaran. Metode istinbat diantaranya ada istinbat bayani, yaitu bertumpu pada kaidah kebahasaan. Kemudian ada istinbat
taklili, yaitu mencari alasan yang rasional yang mendasari adanya istinbat tersebut, yaitu kemudian ada istinbat istilahi, yaitu menggunakan dalil Al-Quran dan Sunnah yang mengandung konsep utama sebagai sandarannya. Kemudian berfungsi juga sebagai hukum dalam Al-Quran dan Sunnah dan memperluas hukum itu pada proses serupa. Metode istilahi yang pertama ada istihsan, yaitu menganggap sesuatu itu baik, meninggalkan kias dan mengamalkan yang lebih kuat dari itu karena ada dalil yang menghendaki serta lebih sesuai dengan kemaslahatan umat manusia. Macam-macam istihsan, yaitu beralih dari kias jali ke kias khafi. Sebagai contoh, yaitu beralih dari mengkiaskan wakaf dengan jual beli ke mengkiaskan wakaf dengan sewa. Yaitu kemudian hukum umum ke khusus, yaitu beralih. Sebagai contoh, beralih dari hukum potong tangan ke khusus dalam kasus panceklik. Kemudian ada hukum kuli ke pengecualian. Sebagai contoh, beralih dari larangan bertindak hukum bagi anak kecil menuju pengecualian sebagai tindakan hukum demi kemaslahatan. Tingkatan maslahah yang pertama ada daruriyah, yaitu perkara yang sangat urgent dalam kehidupan dunia dan akhirat. Jika tidak, maka akan rusak. Kemudian ada hajiyah, yang dibutuhkan manusia agar terhindar dari kesulitan. Kemudian ada tahsiniyah, yaitu yang dibutuhkan manusia agar mencapai kesempurnaan dan kebagusan akhlak. Kemudian istishab, yaitu hukum yang berdasarkan hukum yang sudah ada. Kemudian sad al-darai, yaitu menghalangi suatu kepada perkara yang rusak. Ciri-cirinya yaitu menghalang keburukan dan membuka ruang ke dalam kebaikan. Kemudian ada hakim sebagai sumber hukum. Hukum apa yang bersumber dari hakim yang merupakan perbuatan dari seorang mukallaf. Mahkum fih, yaitu perbuatan mukallaf yang menyangkut hukum, dan mahkum alaih ada perbuatan mukallaf yang perbuatannya itu sudah melanggar hukum. Itu saja yang saya dapat ceritakan mengenai materi UAS yang sudah saya dengarkan dan sudah saya baca. Kemudian pertanyaan selanjutnya, manfaat mempelajari ilmu fikih dan ilmu-ilmu keislaman sangat banyak, yaitu yang utama yaitu saya atau kita semua dapat memahami dan mengamalkan apa yang sudah kita dapat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika kita sudah mengetahui kebenaran dari suatu ilmu fikih tersebut, kita bisa mengamalkannya di kehidupan dengan cara yang benar. Kemudian hal baru apa yang Anda dapatkan? Sangat banyak, seperti pada sebelumnya saya tidak mengetahui hukum syara',
ijtihad, istihsan, dan lain sebagainya saya dapat mengetahui, dan insya Allah saya bisa mempraktekannya di kehidupan sehari-hari. Dan materi apa yang belum dipahami? Untuk materi yang sudah dipaparkan Pak Irfandi, semua dapat saya pahami semua, karena beliau mengajar sangat baik, sangat lugas, dan sangat mudah dimengerti oleh mahasiswa termasuk saya sendiri. Itu saja, sekian, terima kasih. Apabila ada yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.